Salam sejahtera bagi semua saudara-saudari dalam Tuhan. Di tengah masa pandemi yang berkepanjangan, yang kemungkinan mengauskan iman dan harapan kita, kami dari Yasperin ingin menguatkan anak-anak Allah dengan program Firman Tuhan di tengah pandemi. Dalam keadaan seperti saat ini, kita memerlukan firman Dia yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita semua. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kita kali ini adalah harus berjaga-jaga dan sadar. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-6 yang berbunyi, "Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar." Pada suatu hari, datanglah kepada Tuhan Yesus beberapa orang Saduki yang tidak percaya akan kebangkitan. Mereka bermaksud mempersulit Tuhan Yesus dan ingin meruntuhkan kebenaran tentang kebangkitan. Dalam Matius 22 ayat 29, dengan tegas Tuhan menjawab pertanyaan mereka. "Kamu salah, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah." Mengapa mereka tidak percaya akan kebangkitan? Mengapa mereka salah? Tuhan dengan tegas menunjukkan. Pertama, mereka tidak mengerti kitab suci. Kedua, mereka tidak mengerti kuasa Allah. Di sini kita menemukan suatu prinsip yang sangat penting bagi kita. Juga suatu pengenalan yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang Kristen. Ada dua penyebab utama seseorang bisa salah. Dan meskipun sudah salah, tidak merasakan kesalahannya. Yaitu yang pertama, tidak mengerti kitab suci. Kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17 mengatakan, "Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik." Tidak ada orang Kristen yang dapat mencari perkenan Tuhan yang tidak mengerti firman Allah. Hari ini Allah berfirman kepada kita berdasarkan firman-Nya yang telah tertulis di dalam Alkitab. Boleh dikatakan, segala kehendak Allah, maksud hati Allah yang berkenan kepadanya, apa yang tidak berkenan kepadanya telah diberitahukan dengan jelas melalui Alkitab. Kitab Mazmur pasal 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Hari ini, jika kita tidak ingin tersesat atau terjatuh sewaktu menempuh perjalanan rohani kita perlu terang firman Allah. Dalam Mazmur 119 ayat ke-11 mengatakan, "Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau." Jika kita ingin menjadi orang yang tidak berdosa kepada Allah, hanya ada satu jalan, yaitu menaruh firman Tuhan dengan penuh kelimpahan di dalam hati kita. Jika anak-anak Allah mau mengeluarkan waktu dan dengan baik-baik membaca Alkitab, menjadikan Alkitab sebagai satu-satunya petunjuk jalan. Bersama dengan itu, bersikap takwa dan hormat, membayar harga untuk menaati Alkitab, mereka pasti akan terhindar dari segala kesalahan yang ekstrim. Yang kedua adalah mereka tidak mengenal kuasa Allah. Hari ini kita tidak saja memiliki Alkitab di tangan kita, kita juga memiliki Roh Kudus di dalam roh kita. Dalam zaman Perjanjian Baru, Allah telah menaruh hukum-Nya di dalam kita. Inilah yang disebut dengan hukum roh hayat di dalam Roma pasal 8 ayat 2.
Inilah yang disebut dengan pengurapan. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 27. Pengurapan ini mengajar kita tentang segala sesuatu. Jika kita tidak memadamkan gerakan Roh Kudus dan mau belajar menuruti pengajaran pengurapan yang ada di dalam kita, kita pasti tidak akan terjerumus ke dalam banyak kesalahan. Banyak kesalahan justru terjadi karena anak-anak Allah tidak mengerti Alkitab dan tidak mengerti kuasa Allah. Mereka tidak membaca Alkitab dan tidak mendapatkan kebenaran yang memerdekakan mereka. Mereka tidak mau taat kepada pimpinan, gerakan, dan pengajaran Roh Kudus di dalam batin mereka. Seperti yang terjadi di beberapa tempat, banyak anak-anak Allah sangat mementingkan mujizat dan tanda ajaib, penglihatan dan mimpi. Mereka tertarik sedemikian hebatnya sehingga mereka melupakan perkara menuntut pertumbuhan iman rohani mereka. Melupakan menuntut pertumbuhan benih ilahi yang sudah ada di dalam mereka. Seperti yang tercatat dalam 1 Yohanes 3:9 yang sebenarnya jauh lebih berharga dan jauh lebih berfaedah. Karena itu, tidak sedikit anak-anak Allah yang masih hijau rohaninya. Banyak anak Allah yang karena hal-hal itu nyaris tertipu oleh tipu muslihat roh jahat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sangat mudah salah, mudah ditipu, dan mudah disesatkan. Itulah sebabnya dalam 1 Tesalonika 5 ayat 6, Paulus berkata, "Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar." Syukur kepada Allah, supaya kita dapat berjaga-jaga dan sadar. Allah memberikan kepada kita 2 harta warisan yang sangat berharga. Pertama adalah Alkitab di tangan kita. Kedua adalah Roh Kudus di dalam roh kita. Karena itu, jika kita sungguh-sungguh menuruti Alkitab, menuntut dan mempelajari kebenaran dengan teliti, dan benar-benar taat kepada Roh Kudus, kita pasti tidak akan salah atau tersesat. Sebaliknya, jika kita tidak membaca Alkitab dengan baik, menjadikannya pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, kita akan berada dalam kegelapan. Jika kita tidak takut dan gentar menaati kuasa Roh Kudus, berjaga-jaga sambil berdoa, bersikap takut terjerumus ke dalam kesalahan, kita akan berada dalam kondisi yang sangat kasihan. Akhirnya, saudara-saudara, mari kita berlutut di bawah kaki Tuhan. Mohon Tuhan menerangi kita. Mohon Ia menjaga dan mengaruniai kita satu keinginan yang teguh untuk membayar harga apapun demi mencari perkenan-Nya. Menolak segala ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab dan memelihara setiap hal yang sesuai dengan Alkitab. Senantiasa tunduk di bawah kuasa Roh Kudus. Tidak berani menuruti pendapat dan kemauan diri kita sendiri. Dan tidak berani menuruti kesenangan tubuh daging kita sendiri. Mari kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Ajarlah kami belajar mengenal firman-Mu dan mengalami kebenaran-Mu yang memerdekakan kami. Tuhan, kami mau belajar senantiasa taat kepada pimpinan dan pengajaran Roh Kudus di dalam batin kami. Jadikanlah kami ya Tuhan, orang-orang yang berjaga-jaga dan sadar, supaya kami tidak salah, supaya kami tidak tersesat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan diri kami untuk taat kepada firman-Mu dan taat kepada Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai roh kita sekalian. Amin. Ku mau nyanyikan janji ajaib
yang telah Yesus ucapkan. Duniaku cukup kau pakai, kuasaku selalu menunjang. Karena takut aku lalai pada janjinya yang mulia. Ulang berulang dia berkata, duniaku cukup kau pakai. Sungguh Tuhan selalu berkata, duniaku cukup kau pakai. Kuasaku makinlah ternyata padamu yang lemah lunglai. Kurnia-Nya menyelamatkanku, lepas dari segala dosa. Kuduskan roh jiwa tubuhku, bahkan penuh Roh Kudus-Mu. Kurnia-Nya sanggup membawaku lewat cobaan terganas. Janji-Nya menentang semua musuh. Kurnia-Ku cukup bagimu. Sungguh Tuhan selalu berkata, kurnia-Ku cukup kau pakai. Kuasaku makinlah ternyata padamu yang lemah lunglai. Kurnia-Nya sanggup usir penyakit, memapa dan mengobati. Kurnia-Nya bantuku lewati semua yang pahit dan getih. Kurnia-Nya mampukan ku kerja, membantu semua anak Allah, hingga kami semua mengerti. Kurnia-Ku cukup bagimu. Sungguh Tuhan selalu berkata, kurnia-Ku cukup kau pakai. Kuasaku makinlah ternyata padamu yang lemah lunglai. Kurnia-Nya cukup untuk hidup, cukup bimbing, cukup tunjang. Berangkat atau lewat lembah maut, kurnia-Nya cukup menjaga. Saat ku jumpa juru selamat, sungguh indah, sungguh mulia. Aku bersujud dan mengaku, kurnia-Mu cukup bagiku. Sungguh Tuhan selalu berkata, kurnia-Ku cukup kau pakai. Kuasaku makinlah ternyata padamu yang lemah lunglai. Kurnia kita tak pernah cukup, yang cukup hanya kurnia-Nya.
dunia kita sekejap lewat, kurnianya kekal tak ubah. Karena itu ku ingat terus janji yang Tuhan katakan, kuasaku makinlah ternyata atas dirimu yang lemah. Sungguh Tuhan selalu berkata, kurniaku cukup kau pakai. Kuasaku makinlah ternyata padamu yang lemah lunglai.